Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info 3 RSID. Oke, kita cepat aja ya, karena biar nggak terlalu lama pembahasannya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan rumah sakit telah melakukan pemantauan risiko keselamatan dan dilaporkan setiap 6 bulan kepada pimpinan rumah sakit. Gitu. Jadi banyak sekali yang bertanya kepada kami, adakah bukti pemantauan risiko keselamatan atau bukti laporan setiap 6 bulan kepada pimpinan rumah sakit gitu. Karena untuk laporan ini diminta di MFK 3 dan juga di MFK 4 ya, terkait keselamatan dan juga terkait dengan keamanan tuh, laporan setiap 6 bulan. Nah, sebenarnya teman-teman tuh nggak perlu bingung gitu dalam membuat laporan gitu, karena yang penting teman-teman sudah punya program kerjanya dulu gitu. Silahkan buat program keselamatan rumah sakit dan juga program keamanan rumah sakit gitu. Kalau teman-teman punya program induk, ya silahkan buat laporannya berdasarkan program induk tersebut gitu. Jadi nggak perlu bingung gitu, tinggal buat format laporannya aja gitu. Kalau di kami sebenarnya kita buat simple ya. Di sini kita gabungkan aja laporan pemantauan keselamatan dan keamanan rumah sakit gitu. Oke, kita buat simple seperti ini. Isinya tuh ya format laporan sesuai dengan masing-masing rumah sakit gitu. Ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, ruang lingkup. Lalu juga ada pelaksanaan dan hasil pemeriksaan atau hasil pemantauan gitu. Baru sesi pemantauan ya jangan. Oke. Ini berdasarkan program. Lalu nanti kita biasanya ada grafik ya, kalau laporan di kami itu selalu pakai grafik, juga analisa sih. Di sini kayaknya analisanya belum ya. Oke, baru evaluasinya apa? Tuh. Kesimpulan selesai gitu kan. Jadi teman-teman tuh sebenarnya nggak perlu bingung. Lalu apa aja sih yang harus dilakukan, yang harus dipantau dan itemnya tuh apa aja gitu. Kalau bingung dengan itemnya apa aja, silakan lihat maksud dan tujuan gitu. Teman-teman nggak perlu bingung lagi isi laporannya apa, karena sebenarnya isi laporan itu simple, yaitu poin A sampai C untuk di MFK 3 terkait keselamatan, yaitu pengelolaan risiko keselamatan lingkungan secara komprehensif, penyediaan fasilitas pendukung yang aman, dan pemeriksaan fasilitas dan lingkungan atau ronde fasilitas secara berkala. Nah, inilah yang teman-teman lakukan pemantauan gitu. Hanya 3 poin gitu. Hanya 3 poin ini saja yang bisa teman-teman pantau untuk dibuat laporan. Oke, apa aja? Lagi-lagi pengelolaan risiko keselamatan, penyediaan fasilitas pendukung, dan lakukan ronde fasilitas gitu. Oke, lalu untuk yang keamanan apa aja sih? Nah, keamanan ini lumayan banyak ya. Yang pertama adalah terkait pemberian identitas, lalu yang kedua terkait keamanan fasilitas, lalu yang ketiga terkait dengan pemantauan CCTV, keempat perlindungan dari kejahatan, yang kelima perlindungan dari kehilangan. Jadi itu ada sekitar 7 atau 8 poin gitu. Nah, kalau di laporan kita sendiri kita simple buatnya. Itu yang pertama adalah terkait dengan pemeriksaan gedung. Ini berkaitan dengan poin yang tadi, yaitu poin MFK 3 penyediaan fasilitas ya kalau salah. Penyediaan fasilitas pendukung yang aman gitu. Jadi kita buat ruang lingkupnya itu dari pemeriksaan fasilitas. Yang pertama yang mencakup apa aja, pemeriksaan gedung, bangunan rumah sakit, pemeriksaan halaman atau lahan parkir, pemeriksaan peralatan atau fasilitas, pemeriksaan keamanan bahan B3, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pemeriksaan terkait dengan fasilitas keamanan gitu. Nah, ini adalah yang akan kita lakukan. Lalu poin 7-nya itu juga berkaitan dengan identifikasi bahaya dan risiko, penyediaan fasilitas pendukung, dan ronde lingkungan. Oke, simpel ya, ya kan? Simpel seperti ini. Kita nggak ribet. Lalu di sini kita masukkan aja gitu hasil pemeriksaan fasilitas secara berkala gitu. Misalnya atap bangunan, dinding, plafon, bulan Januari ternyata baik-baik. Oh, ini tidak ya, ini harusnya dihapus. Gitu. Silahkan isi aja gitu, mau baik atau tidak silahkan diisi gitu. Lalu yang kedua berkaitan dengan identifikasi bahaya dan resiko ya, silahkan masukkan, lampirkan form risk registernya di sini gitu. Kalau teman-teman sudah membuat risk register ya lampirkan aja di sini gitu, karena di dalam risk register itu sudah ada pengendalian bahaya,
sudah ada bahayanya apa, langkah pengendalian seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Jadi itu salah satu bahan pemantauan kita gitu. Jadi masukkanlah register ke dalam sini. Lalu yang ketiga, ronde lingkungan atau ronde fasilitas. Silakan, namanya beda-beda ya. Jadi ronde fasilitas ini bisa disebut dengan ronde lingkungan atau safety round ya. Balik lagi dengan kebijakan masing-masing gitu. Ronde lingkungan ini bisa mirip seperti inspeksi atau auditnya K3 gitu, atau scoringnya K3. Di video sebelumnya kita sudah pernah bikin ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana kita memantau kinerja keselamatan dan keamanan di suatu ruangan gitu. Makanya simpelnya tuh buat lokasi di rumah sakit ada apa aja, lalu kita buat scoringnya gitu. Scoringnya itu dari mana? Dari form ronde lingkungan, ronde fasilitas, inspeksi K3. Nah itu silakan teman-teman ambil sumber datanya dari situ. Oke. Jadi di sana nanti akan ada scoring tiap area. Nah, ya udah tinggal teman-teman masukkan scoringnya itu ke sini gitu. Nanti kan ada kategorinya apa, baik, sangat baik, kurang, itu juga bisa dijelaskan di sini. Gitu. Nah, berhubung laporannya ini setiap 6 bulan, ada baiknya teman-teman buat per bulan gitu. Jadi Januari berapa nilainya, Februari berapa, sampai Juni itu berapa, rata-ratanya berapa. Gitu. Nah, agar lebih cantik laporannya atau lebih bagus, silahkan buat grafiknya agar lebih mudah dalam membacanya gitu. Misalnya seperti ini ya, ini simpelnya adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Silahkan buat aja gitu. IGD tadi misalnya ternyata dari Januari sampai Juni naik 80. Jadi kan dari sini kita bisa ngelihat per bulan trennya itu naik atau turun, atau cenderung ada perbaikan atau tidak, atau cenderung menurun gitu. Inilah fungsi grafik. Lalu yang keempat, kepatuhan penggunaan identitas. Yang ini berkaitan dengan keamanan ya. Jadi teman-teman bisa melakukan audit kepatuhan penggunaan identitas gitu. Karena kan kepatuhan penggunaan identitas sendiri itu tidak hanya kepada staf ya, melainkan juga outsourcing, pasien, pengunjung, bahkan juga kepada yang sales obat itu juga perlu memakai identitas. Makanya ini juga perlu dilakukan audit kepatuhan identitas. Ya, jadi teman-teman silakan lakukan audit secara berkala, bisa sebulan sekali, seminggu 4 kali, atau seminggu sekali. Masukkan poin hasil auditnya ke dalam sini gitu. Lalu lanjut adalah ini ada grafik, lagi-lagi grafik ini buat kita melihat trennya, apakah tiap bulan itu stabil, naik lebih bagus atau lebih jelek gitu. Lalu saja pemantauan CCTV. Nah, pemantauan CCTV ini kan punya logbook sendiri ya. Nah, logbook itu hasilnya silakan teman-teman masukkan ke sini gitu. Jadi nggak perlu ribet, masukkan saja hasil rekapan pemantauan CCTV-nya ke dalam laporan ini. Lalu yang terakhir, belum terakhir ya ini, dua terakhir itu laporan insiden. Nah, ini terkait dengan keamanan ya. Kami membaginya dengan 4 poin, yaitu pertama kekerasan fisik, kekerasan verbal, ancaman huru-hara, dan gangguan keamanan lainnya. Silakan teman-teman masukkan gitu data insidennya ke dalam laporan ini gitu, karena itu salah satu bukti atau salah satu kegiatan pemantauan terkait dengan keamanan. Misal dalam Januari ada 1 insiden kekerasan fisik pada staf, silakan masukkan ke sini. Oke. Nah, ada 2 kejadian kekerasan verbal, silahkan masukkan ke sini. Gitu. Ini ada baiknya juga dibikin grafik, biar kita tahu grafik per bulannya itu mengalami kenaikan, penurunan, atau stabil, ataupun tidak ada kasus. Seperti ini contohnya. Contoh kayak kekerasan fisik tiap bulan nih, grafiknya selalu meningkat nih, berarti perlu warning nih. Gitu kan. Kalau kekerasan verbal tiap bulan ada, tapi kasusnya stabil. Atau naik turun seperti ini, atau cenderung naik dan turun seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat analisanya. Lalu yang selanjutnya laporan kehilangan dan kerusakan. Ini juga berkaitan dengan keamanan ya. Nah, untuk kehilangan dan kerusakan silakan teman-teman breakdown sendiri aja. Kalau kita tuh ada 8 poin. Kehilangan barang dan kerusakan barang. Oleh siapa aja, bisa kepada staf, pasien, rumah sakit, dan juga pengunjung. Nah, ini sama seperti di atasnya, silakan buat grafiknya agar kita bisa tahu mana yang berbahaya di sini. Setelah dilakukan hasil pemantauan, maka silakan teman-teman lakukan evaluasi. Apa evaluasi ini dari laporan di atas gitu. Lakukan evaluasinya, lalu kesimpulan, dan silakan laporan mengetahui tanda tangan. Wah, di sini tambah 1 lagi direktur ya biar bagus. Jadi simpel sih laporan kita. Jadi teman-teman nggak perlu bingung mengenai pembuatan laporan. Ikutin aja format laporan kinerja, laporan program sesuai masing-masing rumah sakit gitu. Lalu masukkan item yang ada di elemen penilaian MFK 3 dan MFK 4 ke dalam pemantauan tersebut.
Kalau versi kami seperti tadi, simple gitu, tapi sudah menjawab dari MFK 3 dan MFK 4. Contohnya, pengelola risiko tadi kita sudah ada ya di laporan, penyediaan fasilitas mendukung juga kita sudah ada, ronde fasilitas kita juga tadi sudah masukkan gitu. Lalu terkait identitas kita masukkan juga, pemantauan keamanan fasilitas ini juga kita masukkan ya, sama seperti yang di atas. Pemantauan CCTV kita masukkan juga, perlindungan terhadap kejahatan kekerasan kita masukkan ke sana, perlindungan terhadap kerusakan kita masukkan ke sana. Lengkap kan? Jadi itu aja yang teman-teman masukkan gitu. Jadi masukkan poin yang ada diminta di dalam penilaian, masukkan ke dalam laporan pemantauannya gitu. Simple gitu. Jadi nggak perlu bingung lagi, ikutin aja nih yang tadi kita sudah share. Simple seperti ini, yang penting sih isinya itu adalah benar-benar dilakukan gitu. Jadi isinya tidak ngarang, tapi memang benar-benar sesuai yang ada di lapangan gitu. Makanya kalau teman-teman bisa gimana caranya bisa membuat form selengkap ini ya, jalankanlah program induk MFK-nya, jalankanlah program keselamatannya, jalankanlah program keamanannya. Bisa ya, kalau itu jalan maka teman-teman tinggal merekapnya aja gitu. Misalnya kayak ronde lingkungan ya dijalankan ronde lingkungan gitu kan. Kalau misalnya audit kepatuhan pemberian identitas, lakukan auditnya gitu. Terus kalau ada insiden, lakukan dokumentasi insidennya gitu. Jadi kan kalau lapor pemantauan kita tinggal kumpulkan dari sumber data tadi, kita rekap dalam bentuk simple seperti ini dan kita serahkan kepada direktur, maka ya ini sudah bisa menjawab standar MFK 3 dan MFK 4 terkait dengan bukti laporan pemantauan keselamatan atau keamanan kepada pimpinan rumah sakit gitu. Untuk teman-teman kalau nggak mau repot membuatnya dan ingin menggunakan form dari kami ya itu bisa teman-teman bisa lakukan pemesanan aja gitu di Poka3 RSID. Jadi nggak perlu repot isinya, tinggal teman-teman ubah sesuai dengan rumah sakitnya aja, nama rumah sakit gitu. Isi simple gitu kan. Atau kalau mau buat dari form ini juga silakan karena ini terbilang gampang ya, setiap orang juga pasti bisa teman-teman, tinggal teman-teman melaksanakannya aja gitu. Karena ini cuma 10 lembar dan isinya pun udah ringkas sekali gitu. Oke, mungkin dari kami sekian terkait laporan pemantauan dan keselamatan keamanan ya. Semoga mencerahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.